start again. It's a rich thing. Halo guys, welcome back to my YouTube channel sama aku di Chit Chat episode ke-11 sekarang. Dan sekarang aku bareng Kak Krisna namanya. Ntar kita kenalan. Jadi dia juga dapat LMI di Kanada. Tadinya dia student, kemudian akhirnya karena dapat LMI di Victoria, jadi dia harus pindah dari Vancouver ke Victoria. Victoria itu adalah ibu kota dari provinsi British Columbia. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran gimana sih ceritanya Kak Krisna masih muda banget dan bisa dapat LMI, langsung aja guys, kita langsung kenalan dulu sama orangnya. Halo Kak, apa kabar? Halo, jadi sebelumnya terima kasih buat Kak Elvita udah mengundang Krisna. Aku loh, makasih udah jauh-jauh. Ya, jadi kenalin nama aku Krisna Sanjaya, bisa dipanggil Krisna. Jadi aku masih berumur 21 tahun. Nah aku berasal dari Bali, Indonesia. Nah jadi untuk backgroundnya, emang aku pas tamat SMA itu kuliah di Politeknik Negeri Bali dulu selama 2 semester. Nah di pertengahan itu aku nggak terlalu gimana ya, kayak kadang adalah rasa-rasa bosan, jenuh gitu kan. Nah akhirnya cobalah gitu, iseng-iseng nyari beasiswa luar negeri gitu. Akhirnya diam-diam itu dapat pengetahuan orang tua. Nah akhirnya coba-coba tes, nggak tahu kenapa lulus gitu kan, dan tidak require English. Sebelumnya kamu ada persiapan nggak? Maksudnya persiapan untuk ke Kanada dari SMA gimana? Nah itu juga karena ini kayak tergesa-gesa sih, kayak ngambil tes kayak gitu kan, jadinya emang unplanning banget lah. I see. Itu dah unplanning banget untuk pindah ke Kanada gitu kan. Nah sebenarnya itu udah prepare, nggak terlalu matang. Jadi karena kita sebagai muda, asah aja gitu kan, langsung aja gitu kan. Jadi, ya berarti dari pengalaman sih untuk tips and triknya, kalau bisa siapin bahasa Inggris, maksudnya belajar bahasa Inggris baik-baik mungkin di Indonesia. Hindari kalau bisa dapat kelas Inggris di sini, karena itu kayak lumayan juga waktunya kita kebuang gitu kan. Mendingan ya kita pakai aja di Indonesia gitu. Nah, kamu ada culture shock nggak Krisna waktu kesini? Wih, kalau kita bahas tentang culture shock sangat banyak. Apalagi masih umur 19 tahun kan? Iya, masih muda banget. Pertama kalinya jauh dari orang tua gitu. Benar banget. Dan di sini tuh ya emang waktu adalah uang. Kita benar-benar harus disiplin. Contohnya nih, kalau misalkan misalkan kita mau berangkat dan busnya jam 10, kita lewat 10 lebih 1 menit aja udah ditinggal. Nah gitu dah, dari sana kita belajar gimana caranya menghargai waktu. Dan yang kedua itu juga attitude ya. Pasti dong ya. Itu juga air keran tuh kita bisa minum. Ya bener banget. Iya. Seriusan minum air keran gitu kan? Air di keran gitu loh, bisa langsung diminum kan? Dari wastafel gitu. Iya. Sing itu. Dan akhirnya nggak sakit perut ya, gitu kan? Akhirnya ya emang sini dikenal sebagai tap water gitu kan. Jadi emang benar-benar airnya bersih. Gitu kan. Jadi terus kamu ada ini nggak, struggling nggak buat cari kerja? Karena kamu pada saat datang itu Desember. Kalau setahu aku, kalau Desember tuh musim slow karena musim winter. Tapi pengalamannya Krisna gimana? Satu tips buat teman-temannya Kak Elvita gitu, pentingnya buat punya relasi atau koneksi sebelum kalian berangkat. Iya benar. Kayak kita bikin berteman dulu sama orang Indonesia atau orang yang udah di sana. Jadi kalau misalkan kalian kenapa-napa, contohnya itu susah nyari kerjaan, jadi mereka bisa bantu gitu kan. Nah untungnya Krisna pada saat waktu itu, jadi ada satu temen yang benar-benar lagi hiring gitu kan. Jadi restorannya lagi hiring, jadi ya apply aja gitu.
pas jadinya, ya keterima, jadi pakai referensi dia ya dari teman kamu itu. Iya. Benar. Jadi kayak gitu. Oke, kemudian gimana nih? Aku penasaran banget sih dari kuliah. Tadinya kuliah di Canadian College ya, jadi Krisna Iya, nih. benar. Kemudian dia masih sementara kuliah guys, dan akhirnya mendapat sponsorship di Victoria. Oke, jadi masih muda banget loh. Jadi kayak umur 21 tahun udah dapat sponsorship. Jadi gimana tuh Krisna ceritanya? Jadi ceritanya sebenarnya aku gak pikiran buat kayak ngelanjut di Kanada gitu kan, karena aku pingin buat bisnis segala macam gitu kan. Nah kemarin aku sempat pulang ke Indonesia, jadi aku ngeliat situasi di situ waktu corona baru menyerang, dan itu udah unstable gitu kan. Jadinya wah, kalau aku balik nih jadi bakal nggak bagus nih, walaupun kalian mau bikin apapun pasti kalau kalian nggak telaten pasti kayak hasilnya nggak maksimal. Nah maka dari itu ya udah aku planning di sini juga, dan kebetulan aku pengen extend gitu kan, dan kebetulan juga kita dari government kita sangat baik sekali, sudah memberikan kita tunjangan EI atau dan CRB itu CRB, yang membuat kita tambah betah di sini. Di mana kan kita berapa kita dapat? Iya, jadi kita dapat 8 bulan 14.000. Jadi 1 bulan tuh 2.000 gitu loh guys. 20 juta. 20 juta. Itu 1 bulan. Nah kebetulan itu juga benefitnya udah lebih dari cukup gitu loh. Jadi bisa untuk buat kita bayar rumah, makan segala macam. Nah di sanalah kepikiran buat extend. Nah di sana juga mulai dah mencari info tentang agensi-agensi yang bisa mensponsori gitu kan. Awalnya Krisna berminat ke Edmonton, Alberta. Nah karena dengar-dengar chance untuk dapat PR-nya lebih gampang. Lebih gampang ya, kebanding karena makin kecil provinsinya makin mudah gitu kan. Nah udah menghubungi banyak agensi, kebetulan satu yang top itu akhirnya mendengar reviewnya yang baik juga. Nah itu aku cari di satu agensinya di Edmonton. Nah kebetulan kasus yang di Edmonton itu masih banyak gitu, lagi naik-naiknya. Jadi dia nggak ada job vacancy di situ. Akhirnya dia ngasih list yaitu di Vancouver dan di Victoria. Nah aku sudah akhirnya aku putusin di Victoria gitu sih kan, karena untuk mencari suasana baru benar. Dan waktu nge-apply itu kalian juga bakal ditanya jadi experience segala macam. Nah lebih baik selama kalian college dan ngelakuin part-time-nya itu benar-benar gitu kan. Dan di pemilihan agensi juga ada pemilihan skill worker, di mana aku saat ini mungkin bisa dibilang line cook. Jadi itu salah satu skill worker di sini. Jadi akhirnya bisa. Jadi line cooknya itu dari pada saat masih di Vancouver kan, part-time. Udah ada experience line cooknya, jadi gitu guys ya. Nah itu tuh masuk di skill worker buat kita apply, baik itu express entry or PNP. Itu masuk dia level C kalau nggak salah, C apa B gitu. Nanti aku taruh di bawah ya guys. B sih kalau skill work, kalau itu. Iya kalau B. Server baru C ya. Iya benar. Gitu. Oke, jadi Krisna ini LMI-nya ini dia bukan yang langsung dari company-nya guys. Jadi di Kanada itu ada banyak agensi kayak kita di Indonesia, kayak agensi education. Nah ini langsung dari student, dia cari agensi yang ngebantu buat nyariin company buat bisa sponsorin LMI. Benar. Ya, jadi di Kanada buat pasti teman-teman belum tahu kan tentang itu, dan aku pun belum tahu sebenarnya semenjak 2 orang ini. Jadi aku ada satu teman lagi, dia sama juga pakai agensi gitu, tapi biayanya nggak murah guys ya. Berapa digit kak? 4 digit kak. 4 digit ya. Start dari 5, 6, 7, 8. Apanya nih? Digit pertamanya. Gini kata agensinya itu bergantung dari case. Jadi kalau makin karena experience-nya mungkin bisa dibilang lumayan, jadinya mungkin
bisa lebih murah gitu. Dan tergantung juga lokasi kita. Kan kalau kita udah di Kanada dapat lebih murah. Nah kalau kita apply-nya dari luar Kanada mungkin beda. Aku dapatnya ya 3 digit gitu kan. Jadi gitulah 3 digit plus. Bentar dulu, 3 digit apa nih? 3 digit Canadian apa 3 digit Indonesia? Kanadian lah. Oke. Maksudnya 4 digit, awalnya 3. Awalnya 3. Not bad ya. Iya, lucky. Iya, apa sih 3 digit ya guys ya, kerja sebulan dapat. Ya, jadi ini banyak banget yang teman-teman pasti belum tahu. Nah, dan agensi di Kanada itu banyak banget guys yang mau ngebantu kita. Tapi yang pertama harus punya skill experience. Karena maksudnya gue bilang kalau misalkan nggak punya skill experience itu susah. Karena pertama butuh skill experience buat kerja di Kanada ya. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin tanya, Kak bisa nggak sih student dapat LMI? Bisa banget guys, ada banyak caranya. Asal kita yang pertama memang perlu skill, kemudian bahasa Inggris nggak jelek-jelek amat ya. Tapi kamu butuh dokumennya, butuh IELTS, TOEFL atau enggak? Nah, kalau dari agensi kemarin karena kita yang berada di inside Canada jadi nggak perlu English. Dan kalau misalkan outside Canada diperlukan. I see. Dengarkan guys, jadi inside Canada itu sebenarnya lebih gampang buat apply. Ya, daripada yang masih di luar sih, benar juga sih. Waktu aku apply kemarin itu dikasih kayak sheet. Itu kayak kita fill formnya semuanya kan. Dan sana itu ya dari nama, asal, habis itu dia minta butuh paspor, work permit, study permit, dan bank account juga. tapi mungkin buat just in case gitu. Nah, ya gitu sih. Mungkin itu general aja sih. Untuk experience juga dilihat. Intinya semakin banyak experience yang kamu punya, jadi semakin besar peluangnya dia bisa naruh kamu di banyak tempat. Benar. Dan tinggal lihat agensinya, maksudnya kita didapat, maksudnya ada company yang mau sponsorin kita gitu loh. Iya, itu bedanya, kamu ngerasa bedanya Vancouver sama Victoria apa yang paling menonjol? Wow, mungkin bisa dibilang ini kayak kalau di Vancouver kayak di Jakarta, dan kalau di Victoria ini kayak di Bandung kali ya. Di Vancouver itu jauh lebih padat, dan transportasinya jauh lebih memadai. Ada Skytrain, ada bus, ada apa namanya bus kayak gitu kan. Nah untuk di Victoria ini cuma ada bus doang gitu kan. I see. Jadi pesannya buat subscribernya si Alvita, semoga yang lagi berusaha untuk keluar negeri dan lagi proses, semoga lancar, itu aja. Yeay, thank you so much.